Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat, nikmat seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM 22002234. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan mengenai public external dan strateginya dalam aktivitas public relation atau PR. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama. Pengertian external public relation. External public relation adalah fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan publik eksternal. Pihak eksternal ini dapat mencangkup pelanggan, mitra bisnis, investor, masyarakat umum, pemerintah, media, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya. Kemudian, pengertian external public relation menurut para ahli. Yang pertama menurut Philip Leslie. Menurut Philip Leslie, seorang praktisi PR terkenal, external PR adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun hubungan positif dengan stakeholder eksternal agar mencapai tujuan perusahaan. Kemudian menurut Gottlieb dan Center, dalam bukunya yang terkenal Effective Public Relation, mereka mengatakan bahwa eksternal PR adalah usaha organisasi untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan publik eksternalnya, yang mencangkup semua pihak di luar organisasi itu sendiri. Kemudian menurut Grunig dan Hahn, dalam kerangka kerja dua arah, James E. Grunig dan Todd Hahn menggambarkan eksternal PR adalah usaha untuk memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku publik eksternal agar tujuan organisasi tercapai. Kemudian menurut Wilcock dan Cameron dan Roberts, menurut penulis buku teks PR terkenal, mereka menggambarkan external public relation yaitu sebagai usaha untuk mengelola komunikasi dan hubungan dengan publik eksternal untuk memenuhi tujuan organisasi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu strateginya dalam aktivitas PR. Strategi dalam aktivitas PR atau public relation merupakan rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan PR suatu organisasi. Strategi PR dapat bervariasi tergantung pada tujuan spesifik organisasi dan target audiensnya. Berikut adalah beberapa strategi umum yang digunakan oleh aktivitas PR. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan memprioritaskan stakeholder. Menurut James E. Grunig dan Todd Hahn, dalam managing public relations, strategi pertama dalam PR adalah mengidentifikasi dan memahami stakeholder dalam kurung pihak-pihak yang berkepentingan yang paling relevan dengan organisasi. Setelah diidentifikasi, organisasi dapat memprioritaskan komunikasi dan interaksi dengan stakeholder tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengelola krisis. Timothy Combs, seorang ahli dalam manajemen krisis, menekankan pentingnya strategi pengelolaan krisis dalam PR. Strategi ini melibatkan perencanaan untuk mengatasi dan meredakan situasi krisis yang merusak reputasi organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, penggunaan media sosial. Ahli PR seperti David Miron Scott dalam bukunya The New Rules of Marketing dan PR
menggarisbawahi pentingnya media sosial sebagai alat komunikasi PR. Strategi ini melibatkan penggunaan platform media sosial untuk berinteraksi dengan publik, membangun hubungan, dan mempromosikan pesan organisasi. Kemudian yang keempat, kemitraan dengan media. Menurut Scott M. dan Cole dan Allen Huck-Chanter dalam Activity Public Relation, strategi membangun kemitraan dengan media merupakan aspek penting dalam PR. Ini mencakup perbuatan hubungan yang baik dengan wartawan, media untuk memastikan liputan positif dan akurat. Kemudian yang kelima, pendekatan yang berkelanjutan. Para ahli seperti Gronick dan Hahn juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam PR, yang menekankan bahwa hubungan baik dengan publik harus dijaga secara konsisten seiring waktu. Kemudian yang keenam, penyusunan pesan yang tepat. Edward Bernays, salah satu pendiri PR modern, menganjurkan penyusunan pesan yang persuasif dan relevan. Strategi ini melibatkan pemilihan kata, gambar, dan pesan yang sesuai dengan audiens target. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan pengukuran. Philip Kotler, seorang ahli dalam pemasaran, menekankan pentingnya pengukuran keberhasilan PR. Strategi ini mencakup penggunaan metrik dan analisis data untuk memahami dampak aktivitas PR terhadap tujuan organisasi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk kegiatan eksternal public relation. Kegiatan eksternal public relation adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan publik eksternalnya, seperti konsumen, pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif dengan publik eksternal serta mempengaruhi persepsi mereka terhadap organisasi. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan eksternal public relation, yaitu yang pertama, kampanye pemasaran dan mempromosikan kampanye, pemasaran dan promosi. Kemudian yang kedua, media relation. Yang ketiga, hubungan dengan pihak berwenang atau stakeholder. Yang keempat, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang kelima, yaitu respon terhadap krisis. Yang keenam, yaitu kegiatan sponsorship dan partnership. Yang ketujuh, customer relationship management atau CRM. Yang kedelapan, komunikasi media sosial. Yang kesembilan, kegiatan komunitas lokal. Yang ke-10, survei dan penelitian pasar. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu fungsi kegiatan eksternal public relation. External public relation bertujuan untuk menciptakan citra positif organisasi, membangun kepercayaan publik, dan mempromosikan pesan yang mendukung tujuan organisasi. Fungsi ini melibatkan berbagai kegiatan seperti media relation, kampanye pemasaran, pengelolaan acara, manajemen krisis, dan komunikasi dengan berbagai stakeholder eksternal. Berikut adalah beberapa fungsi kegiatan eksternal public relation. Yang pertama, membangun dan mempertahankan hubungan positif. Salah satu fungsi utama PR adalah membantu organisasi dalam membangun hubungan positif dengan publik eksternalnya, seperti pelanggan, konsumen, mitra bisnis, media, investor, dan masyarakat umum. Kemudian yang kedua yaitu mengkomunikasikan pesan dan informasi. Eksternal PR berperan dalam menyampaikan pesan, informasi,
dan cerita yang mendukung citra dan tujuan organisasi kepada audiens eksternal. Ini mencakup publikasi berita, konferensi pers, media sosial, dan berbagai bentuk komunikasi. Yang ketiga yaitu mengelola reputasi. PR membantu dalam mengelola reputasi organisasi. Reputasi yang baik dapat membantu organisasi dalam memenangkan kepercayaan dan dukungan publik, sementara reputasi yang buruk dapat merusak citra dan kredibilitasnya. Kemudian yang keempat yaitu mengatasi isu dan krisis. PR berperan dalam merencanakan, mengeksekusi strategi untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan organisasi, serta mengelola krisis yang mungkin timbul, yaitu memberikan informasi yang akurat dan transparan dalam situasi darurat. Kemudian yang kelima, membangun kesadaran merek. External Public Relation membantu dalam membangun kesadaran merek dan mengenalkan produk, layanan, atau inisiatif organisasi kepada audiens eksternal. Ini dapat melibatkan kampanye pemasaran, publikasi, dan promosi. Kemudian yang keenam, menjalin kemitraan dan kerjasama. PR membantu dalam menjamin kemitraan dan mitra bisnis, lembaga pemerintah, dan organisasi lainnya. Ini dapat memperluas jaringan dan menciptakan peluang baru. Kemudian yang ketujuh, mengelola masalah hukum dan regulasi. PR dapat membantu organisasi dalam berkomunikasi dengan publik eksternal terkait dengan masalah hukum, peraturan, dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasi mereka. Kemudian yang kedelapan, mengukur dan evaluasi kinerja PR. PR juga memiliki fungsi untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas kampanye PR. Ini melibatkan penggunaan metrik dan analisis data untuk memahami dampak komunikasi PR. Jadi dapat disimpulkan bahwa publik eksternal dalam konteks public relation atau PR mengacu kepada kelompok atau individu di luar organisasi atau perusahaan yang memiliki kepentingan, pandangan, atau opini terhadap organisasi tersebut, atau yang bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga hubungan positif antara sebuah organisasi dengan publik eksternalnya. Publik eksternal sendiri yaitu mencangkup pelanggan, konsumen, mitra bisnis, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Fokus utama dari eksternal PR adalah mengelola persepsi positif terhadap organisasi di mata publik dan berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder eksternal. Baiklah, sekian penyampaian materi saya buat hari ini. Jika ada salah dan kejanggalannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.